kasih Mbak Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam damai dan sejahtera. Insyaallah beberapa masa ke depan saya akan memaparkan beberapa hal tentang materi tentang koperasi dan ilusi kesejahteraan. Coba mari kita masuk lebih jauh untuk melihat hal ini. Ya, tadi sudah dikenalkan juga oleh Ibu Putri. Ya, ini sebelumnya tentang saya. Sejak 22 tahun yang lalu, alhamdulillah berkecimpung di dunia perkoperasian. Pernah menjadi ketua umum koperasi, menjadi pengurus selama 6 tahun, dan sekarang kalau secara profesional saya expert di konsultan retail. Jadi alhamdulillah pengusaha-pengusaha lokal untuk membangun retail modern itu sudah ratusan klien kita di seluruh Indonesia, dan juga sebagai pelaku koperasi, aktivis koperasi, kami bersama-sama dengan Tehera juga di LSP 2I. Apa yang akan saya sampaikan pada siang hari ini? Ada 3 hal. Yang pertama adalah tentang realitas koperasi kita di Indonesia seperti apa. Ini saya ingin mengungkap beberapa hal, sebagian sudah diungkap juga tadi oleh Ibu Hera. Dan yang kedua tentang memahami hakikat kesejahteraan, tadi juga sudah digambarkan secara definitif apa itu sejahtera, kesejahteraan, mensejahterakan, dan sejahtera itu sendiri. Dan yang terakhir beberapa anomali mungkin sekaligus sebagai strategi transformatif bagi koperasi untuk mencapai kesejahteraan. Dan sebelum masuk ke sana Bapak Ibu sekalian, saya ingin bertanya, apa makna sejahtera menurut kita? Mungkin bisa dijawab di kolom chat. Sejahtera itu apa sih sebenarnya? Tadi kalau sudah diungkapkan bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejahtera itu aman, sentosa, makmur, dan lain sebagainya, maka menurut kita sendiri itu sejahtera itu apa? Nah, ini sebenarnya penting, karena jangan sampai kita di koperasi menuntut kesejahteraan, tapi kita juga masih gamang tentang apa sih kesejahteraan itu menurut kita. Nah, yang kedua, ini khusus bagi pelaku-pelaku koperasi. Apakah kita sepakat jika dikatakan bahwa koperasi menjanjikan kesejahteraan sebagai tujuannya? Benar nggak kita sepakat itu? Jadi setiap saya bertemu dengan teman-teman kooperator, pelaku-pelaku koperasi, selalu mengatakan jika ditanya apa tujuan berkoperasi, sejahtera. Tapi di saat tanya apa sudah sejahtera belum? Nah, yang tidak setuju kalau ini adalah janji, kesejahteraan adalah sebuah janji bagi kita berkoperasi. Nah, kalau belum merasakan, kenapa kita masih berkoperasi? Sesuatu yang kita lakukan nggak nyampe sampai sejahtera gitu, kok kita masih berkoperasi gitu. Ya kan, itu jadi itu sendiri anomali dari diri kita. Dari 10 yang saya tanya, apakah Anda sudah sejahtera melalui koperasi? Hampir separuh, nggak nyampe 1 ya yang menjawab iya. Nah, dan kesejahteraan yang dipahami di sini itu semata-mata hanya pada SHU. Nah, ini kalau apa sejahtera itu? Ya kalau koperasinya bisa ngasih SHU yang besar, udah kita jadi bisa sejahtera. Sehingga ini sering sekali membuat pengurus-pengurus itu berupaya untuk memberikan kesejahteraan yang memberikan SHU dengan cara apapun. Bahkan yang tidak berkontribusi pun, tidak berpartisipasi di koperasinya, ada yang bagi SHU sama rata aja. Itu ada juga seperti itu. Nah, coba kita mulai masuk. Ini pertanyaan untuk ketiga pertanyaan ini
untuk kita masing-masing saja. Saya ingin coba memaparkan kepada kita tentang beberapa realitas koperasi yang ada di sekeliling kita di Indonesia. Ya, kondisinya seperti apa? Pertama, kita di Indonesia ini memiliki berbagai instrumen budaya dan agama yang menyerupai koperasi. Ini sebenarnya sebuah modal sosial capital yang kita sebagai bangsa Indonesia itu sudah memilikinya. Ini macam-macam sesuai dengan etnis ya. Sabilulungan misalnya Sunda, Sambatan, Gunung Kidul, Gerepuhan, Jogja, Nyampungan, Baduy, Alang Tulun, Aceh, Tudang Sipulung, Buge, Song Osongan, Lumbung, Madura, ada Minahasa, Riau, Maluku, Minang, Betawi, Bali, Gorontalo, Papua Barat, dan semua etnis. Ini saya tidak mengatakan provinsi. Etnis-etnis kita banyak sekali instrumen-instrumen budaya, hampir setiap etnis kita yang memiliki instrumen budaya ini yang berkonotasi dengan kerjasama, gotong royong. Selain itu, dalam instrumen agama juga, kita di Islam misalnya ada surah Al-Maidah ayat 2, di agama Nasrani, Kristen, Katolik ada kisah para rasul pasal 18 ayat 3. Di dalam agama Hindu kita kenal ada pawongan dari dalam ajaran Trihita Karana. Ini pawongan kalau di Islam itu dikenal sebagai hablum minan nas, bagaimana berlaku sebagai manusia dengan manusia yang lain. Dalam agama Buddha, dalam kitab Dhammapada ayat 276, bagaimana manusia itu hidup dengan manusia yang lain. Kita lengkap sekali. Instrumen budaya dan instrumen agama kita sebenarnya sudah ada di sana tentang gotong royong. Ini sebuah modal yang cukup besar ya bagi kita ya untuk berkoperasi. Ini sebuah realitas yang pertama. Dan yang kedua, kontribusi koperasi kita terhadap PDB. Ya, kita harus akui bahwa ini masih rendah, meskipun dalam beberapa waktu belakangan ini, beberapa tahun terakhir ini ada peningkatan yang cukup signifikan. Ya, dari PDB atas dasar harga berlaku itu mencapai 15 triliun, tapi ya, ini Bapak Ibu bisa melihat langsung pada situs BPS ya. Tetapi kontribusi kita di tahun 2018 itu hanya 4,48, dan terakhir tahun lalu ya ini 5,1%. Bahkan Ketua Akses menyebut sampai sekarang itu nggak pernah nyampe 2%. Wallahu a'lam ya. Tetapi secara data statistik ya, Departemen Koperasi juga menyebutkan bahwa kita melonjak sampai 5,1%. Terlepas dari ada yang meragukannya. Yang jelas bahwa data ini pun masih tergolong rendah. Yang ketiga, Indonesia adalah negara dengan jumlah koperasi dan anggota koperasi terbanyak di dunia. Kita pernah mencapai jumlah koperasi kalau dengan tidak aktifnya itu 200.000 lebih ya. Namun hingga tahun 2019 dari data Kementerian Koperasi itu sudah dibubarkan sebanyak 81.000 lebih. Dengan jumlah anggota kita pernah sampai hampir 40 juta. Itu di tahun 2016. Dan di tahun 2019 kita di angka 22,44 juta. Meskipun ini rekapitulasi data koperasi ini sangat-sangat sementara ya. Nanti tahun depan itu 3 kali sangatnya mungkin. Sangat sementara. Sejak tahun 2016 masih sementara, tapi ini cukuplah untuk menggambarkan kita begitu besarnya jumlah koperasi dan jumlah anggota koperasi di Indonesia, dan ini yang terbanyak di dunia. Kemudian yang keempat, sesat pikir koperasi karena tidak diajarkan di sekolah-sekolah dan tidak adanya pendidikan perkoperasian yang dilakukan secara sistematis. Kita ini dicekokin dengan ide-ide kapitalistik ya. Kita tidak pernah diajarin bagaimana berkoperasi itu. Padahal dalam syarah atau penjelasan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 itu sudah menjelaskan bahwa perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Jadi bagaimana kita mengajarkannya jika kita tidak memiliki kemampuan yang cukup, mengamalkannya jika kita tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk itu. Nah ini saja ini sebuah anomali ya, bahwa ruh kita
berbangsa dan bernegara, dalam aspek ekonomi itu kita tidak pernah diajarkan. Kita bahkan tidak ada dalam kurikulum kita. Kalaupun ada di sana, ya saya pernah buka-buka pelajaran ekonomi, itu hanya satu paragraf. Itu pun hanya pada penjelasan tentang perbedaan badan hukum usaha yang ada di Indonesia. Ada PT, ada CV, ada firma, paling terakhir koperasi. Itu saja. Tapi kita tidak pernah diajarkan tentang seperti apa ideologi koperasi itu. Nah, kemudian yang terakhir, banyak sekali fakta-fakta koperasi yang ada di Indonesia, tapi saya merangkum ini ada 5 yang terjadinya krisis ideologi. Karena pertama tadi kita tidak pernah diajarkan bagaimana mengamalkan demokrasi ekonomi melalui bangun usaha dalam bentuk koperasi itu, ya, dan kepercayaan dari para pelaku koperasi juga ini juga sangat rendah. Kita punya organisasi gerakan koperasi, tapi entahlah, mungkin bergerak tapi jalan di tempat, ya. Bahkan sampai saat ini terjadi kepemimpinan ganda. Ya, kita melihat di organisasi gerakan kita ini ini mazhab lama dan ini mazhab barunya juga, ya. Ada dualisme kepemimpinan. Ini dirinya saja mereka nggak bisa selesaikan, apalagi mau menyelesaikan kehidupan berkoperasi. Gitu. Nah, mereka saja tidak bisa kooperatif, apalagi mau menyelesaikan masalah-masalah koperasi, menggerakkan koperasi. Ini harus diakui bahwa kelima realitas ini terjadi, ya, di dalam dunia perkoperasian. Saya terlepas dari dualisme kepengurusan organisasi gerakan ini saya tidak masuk di sana. Ya, ini hanya menggambarkan kepada kita semua. Oke, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya ingin kita masuk pada materi yang kedua, ya, tentang kesejahteraan. Saya ingin mengulas lebih jauh dulu di sini sebelum melakukan konstruksi terhadap sistem koperasi itu, sehingga kenapa sebenarnya kita harus memahami ini dahulu sebelum kita berkoperasi. Apa itu sejahtera? Ya, jadi sejahtera itu apa? Ini dari berbagai rangkuman, ya, yang telah saya lakukan. Ternyata sejahtera itu adalah keberhasilan dalam pemenuhan kebutuhan. Kita garis bawahi kebutuhan. Baik itu adalah kebutuhan primer, sekunder maupun tersier, berdasarkan nilai yang ada pada diri seseorang. Ya, ini memang sangat subjektif sekali. Jadi ada 2 yang perlu digarisbawahi di sana, adalah keberhasilan dalam pemenuhan kebutuhan dan nilai yang ada pada diri setiap orang, pada diri kita masing-masing. Ini saya akan jelaskan selanjutnya. Nah, cuma kita perlu mengetahui apa ini kebutuhan primer. Ini adalah kebutuhan wajib. Ya, kalau kita tidak butuhkan ini, mati kita. Maksimal 3 hari kita tidak minum, mati kita. Maksimal 7 hari kita tidak makan, mati kita. Berarti ini sandang, pangan, papan. Kalau kita terik matahari terus, nggak ada papan, nggak ada tempat tinggal, mati kita. Berarti ini adalah kebutuhan yang wajib dipenuhi. Ini pertama. Di saat ini sudah selesai bahwa kita sejahtera di situ. Kemudian secondary need, ya, ini adalah kebutuhan yang sunnah. Ya, kalau tidak ada juga kita masih tetap bisa hidup. Dan yang terakhir adalah kebutuhan tersier. Ini adalah kebutuhan yang prestisius, ya, mobil, perhiasan, ya, supaya kita kelihatan berbeda dengan manusia yang makan, manusia yang punya HP. Nah, ini kebutuhan tersier di sini. Semua mungkin kita punya HP, tapi berbeda nih, ada merek-mereknya apa dan segala macam. Nah, di sinilah kebutuhan ketiga ini. Selanjutnya, tetapi kita ini tidak pernah bisa membedakan. Kita selalu punya kesulitan dalam membedakan kesejahteraan itu antara kebutuhan dengan keinginan, need dan wants. Ya, kebutuhan dan keinginan. Mungkin untuk orang tertentu mobil itu adalah kebutuhan, tapi mungkin kita belum. Ya, sehingga kita perlu mengetahui di mana needs kita dan di mana wants kita. Need dan wants. Ini yang selalu kita gamang. Kita selalu mengejar sesuatu yang ternyata itu belum menjadi needs kita. Itu hanya wants kita. Ini sebenarnya yang membuat kita itu tidak pernah sejahtera.
karena kita tidak pernah mengenali needs kita dan kita tidak pernah membuat klasifikasi needs. Seharusnya untuk menentukan ini kita perlu mengidentify, kemudian membuat kolom antrian yang mana need. Bisa saja semua keinginan-keinginan itu akan menjadi need. Pertama kita harus mengidentifikasi apa-apa saja yang penting dan mendesak. Jika semua hal-hal penting ini dan yang mendesak ini sudah terpenuhi, maka kita bisa meningkat ke tidak penting tapi mendesak. Ya, contohnya banyak. Kita bisa melihat bahwa kalau penting mendesak ini kita butuh makan minimal sekali sehari. Maka ini penting. Kalau ini sudah terpenuhi atau mungkin kita butuh energi lebih, maka kita butuh makan dan minum 2-3 kali sehari. Maka ini penting dan mendesak. Kemudian tidak penting tapi mendesak. Mendesak kenapa? Kita butuh rumah. Ya, kita butuh rumah tempat bernaung dari hujan, dari terik. Tapi mungkin untuk sementara ini tidak penting karena untuk makan saja belum cukup, makanya kita ngontrak aja misalnya, nggak usah beli dulu. Nah, di sini kita perlu mengklasifikasi itu, baru kita melihat ya keinginan kita yang lain sebenarnya penting tapi tidak mendesak. Pada saatnya penting jika semua kebutuhan itu tercapai. Kemudian selanjutnya tidak penting dan tidak mendesak. Ini perbuatan yang sia-sia kalau kita lakukan sesuatu yang tidak penting dan tidak mendesak. Jika kita bisa memahami dua aspek ini, maka kita bisa menentukan di mana kebutuhan kita yang seharusnya kita penuhi. Tetapi dan kita juga harus mengetahui bahwa landasan daripada kedua hal ini, kebutuhan dan need, ini adalah nilai diri. Ada biasa kita menyebutkan ada orang yang hidupnya kelihatan biasa-biasa saja tapi bahagia gitu. Ada orang yang dengan harta yang banyak tapi kok enggak, kelihatannya susah aja, wajahnya murung aja dan segala macam. Nah, nilai diri ini yang saya maksud bahwa kita menentukan di mana kebutuhan kita itu, kita sendiri yang menilai dengan klasifikasi yang kita lakukan sebelumnya. Tetapi wants itu selalu kita berpersepsi. Tetangga beli TV baru 36 inch, kita tidak bisa tidur. Karena kita mempersepsikan diri harus seperti itu. Jadi walaupun TV-nya ada di rumah masih bagus, harus diganti karena tidak sesuai dengan TV tetangga. Ya, ini ada petunjuk value, nilai diri itu, saya value itu biasanya lebih kuat di laki-laki, ya, dan persepsi diri ini, ya, ini selalu lebih kuat biasanya di kaum Hawa. Ya, makanya harus seimbang, ya, karena ini dalam rumah tangga, ya, ini juga saya rasakan bahwa kekuatan kedua ini, nilai diri dan persepsi diri untuk menentukan kesejahteraan kita itu membutuhkan kerjasama kedua insan ini. Nah, selanjutnya coba kita lihat. Semua mungkin kita sudah tahu ada 5 hierarki dalam teori 5 hierarki needs dalam teori Maslow. Yang pertama adalah physiological needs, ya, kita butuh makan seperti tadi saya sudah jelaskan, ya, safety need, keamanan, kesehatan, ya, punya kerjaan untuk mendukung kebutuhan kita di bawah. Need level yang ketiga adalah belongingness and love needs, kebutuhan untuk dimiliki, untuk cinta, friendship, intimacy, family sense, dan sense of connection, ya. Dan esteem needs, kita butuh respect, kita butuh diakui, ya, kita butuh kebebasan. Dan level yang paling puncak ini self actualization. Ya, kalau saya menggambarkan self actualization ini, saya
biasa mencontohkan di saat saya menulis buku, ya kalau saya mengajukan ke penerbit, belum tentu itu sesuai dengan needs-nya mereka, ya, untuk kebutuhan market. Nah, maka saya mendirikan perusahaan penerbitan untuk menerbitkan buku saya. Nah, jadi itu self actualization. Jadi biasanya orang bangga bahwa wah, bukunya ini diterbitkan oleh penerbit ternama, misalnya di penerbitan konvensional. Tapi saya tidak butuh itu. Saya hanya butuhnya buku saya dibaca saja. Jadi saya terbitkan sendiri. Saya bikin perusahaannya, saya bikin perusahaan penerbitnya, saya tulis bukunya, dan saya gratiskan orang-orang yang baca buku-bukunya. Bentuk seperti itu contoh self actualization, ya. Dan dari 5 tingkatan hierarki ini, Maslow membagi pada basic need, ini safety need dan physiological need, ya. Yang kedua adalah physiological need, ini basic, dan self improvement, ya, pemenuhan kebutuhan diri. Nah, ini kita perlu memahami di level mana kita. Jangan sampai kita sesungguhnya masih di level bawah, tetapi kita sok-sokan, ya, dengan status dan pengakuan dan segala macam meloncat ke sana. Ini bisa gila kita, Pak. Kita bisa gila kalau kita tidak sesuai itu. Oke. Kemudian ini juga yang selalu menjadi anomali kita dalam sehingga kita tidak bisa menemukan kesejahteraan itu karena kita sulit memahami antara idealita dan realitas kehidupan kita. Anggaplah ini adalah sebuah garis idealita. Di garis idealita kita ini, kita ingin rumah mewah, mungkin mobil mewah, wisata luar negeri, suami yang cakep atau istri yang cantik, jabatan yang tinggi. Tapi sayangnya di garis realita kita ini rumahnya masih ngontrak, mobilnya masih rental, ya, ikut sharing ekonomi di Grab, ya, pulang kampung boro-boro luar negeri, masih jomblo, boro-boro punya pacar, masih nganggur. Ini dua garis ini adalah garis idealita dan realita kita. Nah, dan selisih dari kedua garis ini selalu ada selisihnya, ya. Kita pengen ini tapi realitanya kita begini, ini dikenal dengan gap. Dan semakin lebar gap ini, maka kita itu semakin jauh, ya, untuk mencapai kesulitan, mencapai kesejahteraan. Garis idealita dan realita ini, untuk bisa merasakan itu kita harus persempit. Dua caranya. Idealitanya ini kita turunkan, atau realitanya kita naikkan sehingga itu bisa klop. Karena di saat inilah klop, sejahtera itu kita rasakan. Nah, kemudian ya, ini juga kita juga masih selalu gamang antara sejahtera dan kaya. Sejahtera dan kaya. Apakah setiap orang yang kaya itu pasti sejahtera? Atau setiap arti kesejahteraan itu adalah cerminan dari kekayaan seseorang? Coba mari kita lihat. Kemampuan sejahtera itu adalah kemampuan dalam memenuhi setiap kebutuhan sesuai nilai diri untuk masa tertentu. Sedangkan kaya itu memiliki harta. Dan harta itu kalau rumus akuntansinya itu kan modal tambah hutang sama dengan harta. Maka kalau mau kaya, perbanyak aja hartanya. Salah satu memperbanyak harta, perbanyak hutangnya, kan gitu. Nah, jadi kalau kita lihat orang-orang yang punya harta yang banyak itu hutangnya itu banyak. Karena kalau tidak berhutang, susah kayaknya. Ya. Nah, sedangkan sejahtera ini adalah kemampuan memenuhi kebutuhan kita sesuai nilai diri kita. Kita menilai diri kita di mana garis idealita dan realita kita bisa bertemu, kemudian kita bisa kemudian menggeser, ya. Jadi dari realitas kita itu kita geser naik sampai menuju pada puncak idealita kita yang kita inginkan itu. Begitulah mencapai kesejahteraan itu. Kemudian kesejahteraan memiliki unsur utama, yaitu kebahagiaan dan ketenangan. Kalau kaya lebih cenderung melakukan eksploitasi, termasuk eksploitasi pada dirinya sendiri. Karena sakit takutnya hartanya berkurang, kadang orang pelit sama dirinya sendiri. Ya, satu hal yang ingin saya ingatkan kita juga semua, bahwa yang sangat dianjurkan berderma itu dalam agama, khususnya dalam agama Islam, itu orang kaya.
kalau orang miskin berderma itu biasa aja sebenarnya, karena mereka sudah sama-sama prihatin gitu ya. Jadi merasakan keprihatinan dengan sesamanya, jadi mudah berderma. Tetapi kalau orang kaya itu ternyata susah Pak berderma itu. Saya mengalami beberapa teman atau bahkan saudara di saat belum kaya, belasan tahun yang lalu belum kaya itu dikenal sangat dermawan, tapi setelah punya kekayaan yang luar biasa, susah banget ya. Kadang testing aja susah banget. Wah, ini belum bayar karyawan lah, ini belum ini dan segala macam. Nah, itu kenapa di dalam Islam itu orang kaya dijanjikan oleh Allah itu untuk diganjar pahala yang luar biasa sekali. Bahkan sebuah hadis menyebutkan dari 10 pintu surga untuk dimasuki, 9 diantaranya itu bisa dipilih oleh orang kaya yang dermawan. Saking begitu susahnya kita orang kaya itu untuk berderma gitu. Nah, kalau kita masih ada yang dermawan, berarti kita belum terlalu kaya gitu ya. Nah, kemudian kesejahteraan berfokus pada hakikat kemanusiaan, sedangkan kekayaan itu bermuatan utama pada keserakahan dan ketamakan. Kalau kekayaan itu kita dapat 1 gunung emas, ya itu tidak akan cukup. Walaupun ada gunung emas yang kedua, itu tidak akan cukup. Tidak pernah cukup kekayaan itu. Nah, inilah kita bisa membedakan antara sejahtera dengan kaya. Nah, maka kalau coba kita perhatikan negara yang paling sejahtera di dunia ini, bahkan sudah 3 kali berturut-turut mungkin ya, Finlandia itu menjadi negara yang paling sejahtera sesuai dengan happiness index of happiness. Itu menempati negara dengan kebahagiaan yang tinggi, ya, tertinggi di dunia. Setelah kita pelajari kenapa Finlandia ini bisa menjadi negara yang paling sejahtera, padahal bukan negara kaya, mereka tidak memiliki sumber daya alam yang cukup baik, ya, yang cukup banyak, ya, untuk membuat bangsanya sejahtera. Nah, ternyata ya hampir 80% ini masyarakatnya berkoperasi. Ya, dan koperasi ini adalah wadah betul-betul mereka jadikan sebagai wadah untuk mencapai kesejahteraan. Jadi di saat kemarin itu hari Minggu yang lalu kami sempat bersama dengan teman-teman buruh juga yang ada di Cikarang berbicara tentang kesejahteraan melalui koperasi, bagaimana mewujudkan kesejahteraan itu melalui koperasi. Saya mengatakan bahwa di saat Anda itu mendaftarkan diri menjadi anggota koperasi, membayar kewajiban Anda sebagai anggota koperasi, saat itu Anda sedang bergandeng tangan dengan kesejahteraan. Saat itu juga Anda sedang bergandengan tangan dengan kesejahteraan. Nah, tinggal bagaimana Anda masuk lebih jauh ke dalam koperasi untuk menggiring kesejahteraan itu menjadi teman tidur Anda. Tinggal itu saja tugasnya. Nah, selanjutnya bagaimana sebenarnya kita bisa mencapai kesejahteraan? Setidaknya saya merangkum dari pengalaman juga ya, bahwa ada 3 langkah yang strategis bagaimana kita bisa mencapai kesejahteraan itu secara pribadi ya. Pertama, menetapkan konsep sejahtera kita, karena konsep sejahtera ini benar-benar cukup subjektif. Jangan sampai kita mempersepsikan diri kita itu sesuai selalu dengan nilai diri orang lain. Itu belum tentu cocok. Maka jangan ukur pakaian kita itu di tubuh orang lain, maka ukurlah pakaian kita di tubuh kita. Kita harus memahami konsep kesejahteraan untuk diri kita sendiri dulu. Kemudian yang kedua, kita juga kita juga harus mengukur jarak antara kemampuan kita sekarang, realitas kita sekarang dengan kesejahteraan yang akan dicapai sesuai tingkatan yang telah kita konsepkan tadi semula itu. Dan yang ketiga adalah tetap sejahtera. Kalau sudah sejahtera ya tetap jangan lagi jatuh gitu. Kita harus kontrol setiap perubahan gaya hidup, lakukan check up rutin, pastikan bahwa keinginan yang kita ingin raih itu telah menjadi kebutuhan kita saat ini, bukan lagi wants, tapi itu sudah menjadi needs. Dan
Untuk mencapai puncak kesejahteraan, Bapak Ibu sekalian, setiap orang memiliki kebutuhan yang sama. Setiap orang hampir memiliki keinginan yang sama dengan orang yang lain. Mereka mengasosiasikan diri dalam koperasi untuk menolong diri mereka secara bersama-sama. Menolong diri mereka secara bersama-sama untuk mencapai kesejahteraan. Karena kita mungkin sebagian besar bukan orang-orang yang diwarisi dengan kerajaan bisnis, sehingga kita harus mulai dari bawah, dan ternyata teman-teman kita, ya manusia yang lain, banyak yang sama dengan kita. Jadi mendaki puncak kesejahteraan akan jauh lebih mudah jika dilakukan secara bersama-sama dibanding melakukan sendiri-sendiri. Nah, bagaimana melakukannya ini? Ada kooperasi yang akan membangun dunia kita lebih baik, dan kita akan sampai pada puncak kesejahteraan itu melalui kooperasi. Nah, kemudian bagaimana kita membangun kooperasi untuk kita bersama-sama mencapai kesejahteraan? Pertama, saya ingin menggambarkan kita sebuah konstruksi sistem koperasi dahulu, bahwa koperasi ini dibangun dari dua hal. Yang pertama adalah people association, dan yang kedua adalah people based enterprise. Ya, ini dua kaki dari konstruksi sistem koperasi, yang mana masing-masing. Yang pertama, people association ini juga terdiri dari dua fondasi. Yang pertama adalah fondasi personal foundation. Yang kedua adalah community foundation. Pada aspek people association ini, dua fondasi ini harus kuat. Fondasi anggota-anggota secara personal ini harus dikuatkan. Seluruh anggota ini kooperasi bisa menjadi fasilitator bagaimana membangun dan mengembangkan kekuatan personal. Ini yang sangat fundamental. Membangun fundamental personal development untuk seluruh anggota. Karena setiap anggota itu memiliki potensinya. Setiap anggota memiliki kekuatan-kekuatannya. Kemudian setelah itu fondasi community foundation ini membangun kekuatan komunitas sebagai gerakan sosial ekonomi yang memadukan beragam potensi dari personal foundation tadi itu menjadi sumber, ya, untuk mengembangkan dan memajukan perusahaan koperasi. Dan setelah kedua fondasi ini, maka kita melihat pada people based enterprise, perusahaan yang berbasis manusia, ya, di mana ada dua hal di sini yang perlu diketahui pada aspek people based enterprise. Yang pertama pada aspek services atau layanan koperasi. Layanan koperasi yaitu usaha-usaha yang diselenggarakan oleh koperasi itu untuk melayani kebutuhan anggota ini tadi. Anggota sudah mengetahui ini loh need kami, kita bersama-sama menolong diri kita secara bersama-sama, maka koperasi ini kita bentuk secara bersama-sama sebagai wadah kita untuk menolong diri kita secara bersama-sama dan menyiapkan kebutuhan kita. Nah, kalau berbicara pada aspek ini, koperasi bisa tidak mengambil keuntungan, ya, karena dengan pelayanan ini, misalnya, yuk kita sama-sama butuh beras, maka tujuan dari services layanan koperasi ini adalah menyelesaikan masalah itu tadi, ya, menyelesaikan kebutuhan anggota itu tentang beras. Nah, kalau dari hukum ekonomi retail, semakin banyak kita quantity semakin banyak, ya harganya semakin murah, karena itu bisa memangkas jalur distribusi. Memangkas jalur distribusi ini sama dengan memotong nilai-nilai rabat yang ada dari jalur itu. Kalau di ilmu retail itu dikenal ada R1 sampai R12 misalnya, ya. Jadi mulai dari produsen, mulai dari pabrik sampai
di tangan kita sebagai konsumen itu bisa 12 kali berpindah. Nah, jika kita bersama-sama di sini melakukan untuk melakukan pembunuhan kebutuhan kita secara bersama-sama di koperasi, kita bisa memangkas itu. Maka ini dikenal ya lebih pada mengkreasi kesejahteraan secara material. Jadi sebaiknya koperasi di sini tidak mengambil keuntungan. Bukan di sini sebenarnya SHU itu. Ini kreasi kesejahteraan melalui secara imaterial. Baru yang kedua, ini ada bisnis koperasi, yaitu usaha-usaha yang diselenggarakan oleh koperasi yang berfokus untuk mencari keuntungan dan melayani non-anggota sesuai kebutuhan koperasi. Bisa kita mengambil laba, ya. Maka tidak heran misalnya kalau semacam SH Hardware, Sunkist, Walls dan segala macam itu brandnya begitu kuat, padahal mereka ini adalah koperasi, perusahaan milik koperasi. Cuma mereka berbisnis. Ini bisnis mereka berbisnis di Indonesia. Kita begitu bangganya belanja di SH Hardware, mereka sana yang dapat SHU-nya. Karena kita bukan bagian daripada anggota mereka. Nah, disinilah bisnis koperasi ini harus dikelola secara profesional. Karena untuk menghasilkan keuntungan inilah yang dikenal dengan SHU atau dividen. Saya sebenarnya kurang nyaman sih selalu menyebut SHU, tapi itu bahasa undang-undang, jadi kita tidak boleh lepas dari itu. Yang mana kalau SHU ya sisa-sisa loh ya, sisa-sisa itu loh, sisa-sisa ya saya nggak terlalu enak makan ya sisa-sisa. Nah, kemudian bisnis di sini, bisnis koperasi ini adalah lebih pada mengkreasi kesejahteraan material. Jadi pada people based enterprise, perusahaan sosial yang dibangun melalui landasan koperasi ini, kebutuhan kita bersama-sama di sana ya terpenuhi melalui services pelayanan koperasi. Kemudian koperasi ini juga setelah memenuhi pelayanan kebutuhan kita dan berbisnis, jangan ditolak keuntungannya kalau banyak. Nah, ini sehingga jika kita menggambarkan konstruksi ini, maka ada dua hal, yaitu himpunan orang-orang, people association, dan perusahaan kolektif. Dua hal ini seperti dua sisi mata uang logam yang tidak pernah bisa dipisahkan, bahwa di koperasi itu ada himpunan orang-orang di sana terdiri daripada orang per orang, personal, maka harus ada penguatan personal di sana. Kemudian mereka berpadu dalam menjadi sebuah himpunan orang-orang, maka ada kekuatan community di sini. Nah, dan mereka ini berhimpun untuk membuat perusahaan kolektif yang melayani kebutuhan mereka dan membangun bisnis mereka untuk mereka bisa semakin sejahtera untuk ketiga jenis kebutuhan, mulai dari kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan prestisius. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, bagaimana kita mewujudkan itu? Saya di slide sebelumnya yang saya buat ini sebenarnya banyak mengangkat tentang anomali-anomali sesuai dengan judul. Apa yang dilakukan oleh koperasi-koperasi sehingga kita tidak pernah mencapai kesejahteraan. Bagaimana rentenir itu, bagaimana mulai dari koperasi primer, sekunder, induk, sampai gerakan koperasi, bahkan sampai pemerintahan kita bisa ulas di situ. Tapi persis seperti yang dikatakan Ibu Hera tadi, bahwa sekarang kita butuh solusi. Kita perlu mengetahui apa yang sebaiknya kita lakukan untuk koperasi kita bisa mencapai kesejahteraan. Kami menyusun 7 strategi, ya, bagaimana koperasi, strategi transformasi koperasi untuk mencapai kesejahteraan. Ini juga saya menulis satu buku khusus tentang ini, bahwa yang pertama adalah mindset transformation. Ini tidak mungkin. Mindset itu adalah sesuatu sistem yang terbangun dalam alam bawah sadar kita yang 90% menggerakkan alam sadar kita. Ya, mindset. Bahwa kalau di mindset kita tidak terbangun untuk sejahtera, jangan bermimpi untuk bisa sejahtera. Kalau di mindset kita tidak terbangun terbangun
pemahaman perkoperasian, jangan berharap kita bisa membangun koperasi sesuai dengan jati dirinya, nonsen. Maka mindset ini dulu, karena kenapa? Mindset ini adalah kumpulan sistem alam bawah sadar kita yang mengontrol dan menggerakkan perilaku kita. Maka satu-satunya yang bisa membangun mindset kita ini melalui jalur pendidikan. Ini alhamdulillah yang menyelenggarakan webinar ini adalah deputi bidang SDM ya, dan sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Karena anggota yang mulai berkooperasi dengan mindset yang tepat, insya Allah mereka bisa berpartisipasi dengan aktif. Yang kedua, members engagement, pelibatan anggota secara optimal, secara maksimal. Ya, anggota aktif di sana dalam penyelenggaraan koperasi, bukan hanya sekedar pemilik saja. Yang kita selalu mendengung-dengungkan, ini sering sekali saya temukan di lapangan, bahwa anggota nggak aktif. Bagaimana sih anggota ini kok susah banget berpartisipasi? Ya repot. Yang pertama mindsetnya udah nggak bener, kemudian ketuanya ada ketua koperasi, bahkan ada yang sampai 20 tahun itu menjadi ketua koperasi. Ya bagaimana koperasi mau menarik? Anggota hanya dituntut untuk bayar simpanan pokok, bayar simpanan wajib. Jadi pelibatan anggota secara aktif, baik di aspek organisasional, manajerial, sampai pada operasional. Ya minimal ada anggota-anggota yang ngomel-ngomel, berarti mereka perhatian lah, peduli lah dengan koperasi. Next, yang ketiga adalah community empowering, ada pemberdayaan komunitas di sana. Bahwa kita kumpul-kumpul itu ada sehingga kita kadang menyadari bahwa ada potensi di sana yang bisa kita kembangkan secara bersama-sama. Nah, kemampuan dan kemandirian ekonomi ya dan sosial ini bisa kita kemas ya, sehingga koperasi itu semakin menjadi hidup. Walaupun mungkin kita ngumpul awalnya hanya untuk sekedar ya koperasi konsumen, kita beli sembako aja di situ ya. Di sini ya, yang ketiga. Yang keempat, marketing branding transformation. Harus ada transformasi tentang pemasaran dan membangun branding, image branding tentang koperasi. Ya, otomatis tumbuh kesadaran. Kenapa tidak koperasi-koperasi ini ya bisa membranding dirinya? Ayo punya toko misalnya, atau punya pabrik misalnya, atau punya apa saja usaha, ayo mari kita menjadi pemilik toko ini, mari kita menjadi pemilik pabrik ini. Cara marketing ya, kalau itu pemilik, nah ini pendekatannya bisa dua hal pada aspek marketing dan branding ini. Pemilik, anggota sebagai pemilik dan anggota sebagai pengguna seperti apa? Ini yang perlu ditransformasikan. Ya. Yang kelima, ini adalah growth business transformation. Jadi, jika ini dilakukan sampai pada transformasi keempat ini, mau tidak bisa ditolak, usaha koperasi, baik itu layanan maupun itu adalah bisnis, itu akan berkembang. Anggota yang ada di dalamnya itu juga akan menjadi bangga. Oh, that's mine loh, itu perusahaan saya loh, karena saya anggotanya loh. Itu karena keberhasilan ini yang dicapai oleh koperasi menumbuhkan kebanggaan, sense of belonging otomatis terbangun di dalam jiwa anggota itu. Yang keenam, ada sistem, melakukan transformasi terhadap sistem. Ya, sistem ini mulai dari mekanisme. Sistem itu berbicara tentang mekanisme ya, mulai daripada mekanisme organisasi itu sendiri sampai pada ya bagian terkecil SOP yang dilakukan dalam mengerjakan fungsi-fungsi kerja yang ada di dalam koperasi itu saling kait-mengait, seperti bagaikan sebuah flowism ya. Kita makan mulai dari mulut, ini sudah ada flow-nya sampai nanti menjadi tenaga atau menjadi kotoran. Nah, semua itu bekerja sesuai dengan sistem yang dibangun. Apakah itu nanti digitalize atau seperti apa? Yang jelas sistem ini terbangun flow yang jelas. Maka enak, pengurus ya tinggal bisnis dashboard aja, kooperatif dashboardnya aja dilihat everyday, setiap ini. Nggak rempong, jadi nggak rempong.
nggak repot gitu ya. Nah kemudian yang ketujuh, koperasi juga harus bertransformasi untuk membangun super team. Apa super team ini? Bukan dream team ya, super team. Karena kita sudah mengawali tim ini di community empowering, mulai dari penguatannya di members engagement, mulai dari suntikan ideologi, jati diri dan segala macam itu mulai di mindset, sehingga kita membangun super team dan siapapun yang terlibat di sana, mulai dari anggota, ya, pengurus, pengawas, pengelola, karyawan, bahkan masyarakat umum pun akan merasakan manfaat koperasi itu ada di tengah-tengah mereka. Siapapun yang bekerja dan terlibat di dalam koperasi itu, mereka bisa merasakan manfaat koperasi. Insya Allah jika kita, saya menjelaskan ketujuh ini, itu satu buku Bapak Ibu sekalian, jadi sangat singkat sekali saya jelaskan 7 transformasi yang harus bagi saya ini rukun dilakukan oleh koperasi Indonesia untuk bisa menjadi koperasi yang maju. Kalau yang disampaikan oleh Ibu Hera tadi tentang digitalisasi koperasi segala macam, itu hal yang mutlak dilakukan zaman ini untuk bertransformasi. Tentang cooperative system transformation itu juga saya jelaskan cukup baik di sana. Dan yang dikatakan beliau ini bagaimana sejak kecil berkooperatif di keluarganya, ya alhamdulillah saya rasakan melalui adiknya. Jadi ya, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ini persembahan saya untuk Koperasi Indonesia selama beberapa buku, karena pandemi ini akhirnya bisa saya terbitkan ya. Dan daripada minta menerbitkan buku saya, ya saya bikin tadi itu perusahaan penerbitannya untuk menerbitkan buku sendiri. Nah ini yang mungkin saya bisa sampaikan pada siang hari ini ya. Dan kalau misalnya kita mau belajar bersama saya juga bisa, saya ada slide bersama dengan LSP2I dan Rumah Kesejahteraan. Ini juga kita membuat pelajaran-pelajaran yang sangat-sangat teknis kadang ya, sangat-sangat teknis bagaimana mengoperasionalisasikan manajemen koperasi di koperasi kita sesuai dengan nilai-nilai ya, sesuai dengan jati diri koperasi. Demikian Ibu Putri, terima kasih atas kesempatannya. Kalau ada yang bertanya silahkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Min wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan yang sangat luar biasa dan banyak memotivasi ya Pak untuk para bapak ibu sekalian. Di sini yang bisa saya garis bawahin adalah kesejahteraan koperasi itu adalah tentang mindset ya. Mindset seseorang, untuk mengubah mindset seseorang itu dilakukan melalui pendidikan koperasi. Di sini ada pertanyaan dari Chandra Oktariansah. Assalamualaikum, saya Chandra dari UIN Raden Fatah Palembang. Bagaimana kita sebagai pemimpin koperasi untuk menciptakan kesejahteraan rekan kerja yang mempunyai needs yang berbeda-beda? Terima kasih. Bagi rekan kerja tadi saya nggak ini apa tadi? Bagaimana menciptakan kesejahteraan rekan kerja? Jadi kesejahteraan itu bukan orang yang menciptakan ya, kita yang harus menciptakannya. Nah, melalui koperasi ini kita menciptakannya secara bersama-sama karena kita selalu memiliki irisan kebutuhan, irisan need yang sama, sehingga itu yang memudahkan kita untuk mencapai. Ya, ini dulu yang kita perlu setel di mindset kita, bahwa kesejahteraan itu adalah pemenuhan kebutuhan. Masing-masing orang ini kan harus menentukan kebutuhannya, mulai daripada kebutuhan yang sangat dasar sekali sampai kebutuhan yang sangat prestisius sekali. Jika kita bersama-sama mulai dari bawah sampai atas itu bisa mencapainya, ya kita sejak awal sudah sejahtera. Karena jangan sampai yang membuat kita tidak sejahtera itu karena sesuatu yang sebenarnya kita tidak butuhkan, tapi kita paksakan untuk kita dapatkan. Gitu. Nah, jadi
sampai kita juga menganggap bahwa kesejahteraan orang lain itu bahkan teman-teman kita sendiri, jangan sampai berbeda gitu ya, jangan sampai berbeda mindset kita, berbeda pemahaman kita, kesejahteraan dia seperti apa, jangan sampai kesejahteraan bagi dia idealitanya begitu jauh ya, sedangkan realitas kita juga berbeda, sehingga inilah di rapat anggota, jika kita bersama-sama untuk mencapai kesejahteraan itu, di rapat anggota kita rumuskan apa kesejahteraan kita, apa yang harus kita penuhi ini. Nah, makanya perlu ada rencana pengembangan, rencana pengembangan koperasi kita dalam periode-periode tertentu 10 tahun ke depan koperasi kita seperti apa. Nah, dalam 10 tahun itu kita breakdown menjadi 5 tahun, 5 tahun ini kita breakdown menjadi setiap tahun, dan kita konsisten menjalani semua itu ya sampai ya, karena itu janji, kalau ya janji Rasulullah juga itu, man syara ala darbi wasal, ya maaf, kadang otomatis sih keluar itu ininya ya, siapa yang jalan pada jalannya sampai dia pada tujuannya. Nah, kalau kita tidak punya tujuan, jalan-jalan mulu, ya kita tersesat. Nggak sama juga dengan koperasi. Kita di koperasi ini hampir tidak memiliki tujuan yang jelas, sehingga ya kita jalan balik, nggak jelas kemana-mana kita. Seperti itu, Bu Putri. Apakah transformasi hanya di bawah saja atau mulai di pemerintahan sendiri? Kalau saya sih melihat, saya tidak terlalu banyak menyoroti tentang pemerintah atau digerakkan ya. Apapun upaya pemerintah, apapun yang dilakukan oleh pemerintah, ya itu tidak berarti apa-apa kalau orang-orang koperasi ini pada masih bodoh gitu ya. Belum bisa transformasi ini justru harus dimulai dari pelaku-pelaku koperasi itu sendiri. Nah, pemerintah ini hanya sebagai fasilitator saja. Ya, pemerintah ini hanya sebagai regulator saja. Ada hal-hal yang mungkin yang bukan mungkin ya, yang pasti memang harus negara ikut mengatur di sana. Nah, di situ perannya. Tetapi semua tujuh transformasi yang saya jelaskan tadi ini itu tanggung jawab koperasi untuk dilakukan. Sama lah kalau misalnya koperasi itu kuda ya. Kuda, kalau kuda bagaimanapun malaikat turun memaksa dia, bisa mungkin dipaksa untuk ke sungai, tetapi memaksa dia untuk minum, kalau memang nggak mau minum ya tetap nggak bisa minum gitu. Nah, jadi bagaimanapun pemerintah melakukan fasilitasi yang banyak, kalau memang koperasinya juga memang tidak mau bergerak untuk melakukan perubahan dasar itu. Saya menyebutnya ini perubahan yang sangat-sangat dasar dan fundamental yang harus dilakukan oleh koperasi. Ya, bukan semata-mata kita banyak melakukan trainingnya semuanya normatif, definisinya normatif, nilai-nilainya normatif, jati diri itu dipahami secara normatif semata. Kemudian kita masuk pada pada training atau pendidikan yang sangat teknis, tanpa ada fondasi yang kuat untuk mengemban semua itu. Nah, saya melihatnya itu yang menjadi tugas besar kita untuk seluruh pelaku koperasi ini, bahwa mindset transformation ini adalah pertama dan utama dalam mengentaskan kebodohan terhadap pemahaman berkoperasi. Itu bukan pengentasan kemiskinan, pengentasan kebodohan. Karena peradaban ini itu selalu dibangun dari orang-orang yang cerdas, orang-orang yang gila. Nah, kalau peradaban koperasi kita ini di Indonesia ingin kita bangun dengan baik, maka kita harus berhenti bodoh dulu dalam memahami koperasi. Kita harus berhenti di situ. Kemudian selanjutnya transformasi lanjutannya itu akan mudah kita lakukan. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Bapak Azhar. Apa yang harus dilakukan pengurus untuk menyatukan mindset anggota? Pengurus ini sebagai mandataris rapat anggota. Jadi pengurus ini dipilih, pengurus ini adalah anggota yang dipilih oleh anggota-anggota lainnya
untuk melayani anggota. Ya, jadi penyatuan terhadap pemahaman berkoperasi ini memang sejak dini harus dilakukan di saat anggota itu mendaftar. Di saat anggota itu masuk menjadi calon anggota, masuk menjadi anggota, di sini itu adalah awal mula di mana koperasi harus menanamkan mindset yang tepat, yang benar tentang pemahaman koperasi. Jadi bukan semata-mata tentang definisi koperasi, tapi pemahaman koperasi, cooperative understanding. Nah, jadi kemudian ya di saat awal itu sudah mulai terbangun, mungkin belum dalam ya, kita harus punya metode di mana di saat orang mendaftar menjadi anggota koperasi itu antara 10-15 menit bisa paham yang sangat dasar sekali, sangat fundamental sekali tentang koperasi, bisa paham. Karena inilah nanti yang memicu anggota tersebut untuk sadar terhadap tanggung jawabnya, kewajibannya sebagai anggota dan hak-haknya sebagai anggota. Kewajiban dan hak anggota yang sangat dasar dan kenapa kewajiban itu timbul, kenapa hak itu muncul. Nah, ini di awal yang perlu penguatan di situ. Kemudian barulah secara berkelanjutan, tidak bisa berhenti di situ. Secara berkelanjutan kita memahami penanaman, kita harus memahami penanaman mindset ini itu tidak cukup hanya sekali dua kali, tapi berkelanjutan. Tidak hanya sekedar formalitas saja, tetapi banyak media yang bisa dilakukan. Ya, pernah saya lupa itu di koperasi mana, yang jelas di luar negeri kami pernah mendatangi sebuah koperasi itu dan mencoba es krimnya ya, dan di es krim itu akan ada tisunya ya, ada tisu es krim untuk dipegang es krimnya itu. Nah, di tisu ini ternyata ada pesan-pesan edukatif gitu yang mereka buat, ada pesan edukatif tentang prinsip koperasi ini begini, bagaimana pengamalannya, bagaimana bla bla. Singkat sekali sebenarnya, tetapi inilah cara koperasi dalam selalu melakukan edukasi berbagai media. Apalagi sekarang kan enak. Sekarang kita sudah di dunia di digital, beberapa platform digital yang sekarang sudah ada di pasaran ya, baik itu dilakukan oleh perusahaan maupun oleh koperasi sendiri, itu saya menemukan banyak sekali, dan ini bisa dijadikan media untuk menyampaikan edukasi itu sendiri. Nah, jadi menurut saya itu kita tidak bisa pendidikan ini tidak bisa kita katakan bahwa cukup hanya sekali atau dua kali, tapi ini terus berkelanjutan, dan ini adalah tanggung jawab daripada koperasi itu sendiri melalui pengurus yang telah ditunjuk sebagai mandataris rapat anggota. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan ini, Pak. Bagaimana memulai membangun SDM koperasi yang unggul dengan tingkat pendidikan dan suku yang berbeda-beda? Oke. Mungkin di antara ini ada nih, ini saya mendampingi sudah 2 tahun koperasi buruh ya, yang sebagian besar mereka itu latar belakang pendidikannya sangat terbatas. Mereka ini banyak dari mana-mana. Mereka ini biasanya juga demo di hari buruh juga cuma untuk nuntut upah, gaji UMP kayak gitu ya. Dan mereka dalam hanya butuh waktu 1 tahun dengan bahasa yang sangat sederhana sekali untuk memahamkan mereka berkoperasi. Mereka sudah punya supermarket, mereka sudah punya 2 swalayan ya, 1 supermarket, 1 minimarket, dan mereka punya restoran. Padahal mereka ini adalah mereka ini kaum buruh ya. Bapak Ibu bisa kalau ada yang ikut di sini silakan coba ngacung itu di chat itu loh.
Kalau bisa kasihin fotonya tuh ke supermarket Anda itu, supermarket kalian tuh, coba dikasihin lihatin. Itu hanya kurang dari 1 tahun, dan pemahaman koperasi itu saya hanya selalu membuat, nah itu ada yang siap tuh, nah berarti ada yang ikut ini. Itu dengan model yang sederhana, bahasanya sederhana, nggak usah yang jelimet-jelimet. Ya, saya hanya menggambarkan koperasi itu dengan 4 jenis kebersamaan. Pertama, membeli bersama-sama. Yang kedua, menjual bersama-sama. Ya, membeli bersama-sama, menjual bersama-sama, atau berproduksi bersama-sama, bekerja bersama-sama, nabung bersama-sama. Nanti bisa kaya bersama-sama, sejahtera bersama-sama. Dengan bahasa yang sederhana itu, kita ini pemikir koperasinya banyak. Ya, tetapi yang sampai ke bawah itu nggak banyak, gitu loh. Nah, yang ngomong koperasi itu banyak. Kita itu di luar negeri kalau ngomongin koperasi itu luar biasa kita itu. Ya, saya mengikuti beberapa kita undangan ke luar negeri itu luar biasa kita itu, karena kita pinter itu koperasi itu kalau ada di Indonesia. Pinter kita. Tapi ini kita sampai ke bawah ini loh, bisa dihitung jari. Bisa dihitung jari kita bagaimana kita mengkonversi bahasa-bahasa ideologis itu ya ke dalam bahasa-bahasa mereka yang sangat di bawah ini. Itu saya pikir yang perlu dipikirkan selanjutnya, dan saya mengalami tidak ada kesulitan di situ. Ya, saya bukan hanya ngomong-ngomong senyata, Anda bisa lihat langsung bagaimana orang-orang yang tamat SMP, SMA aja itu yang gondrong minta ampun, yang mungkin ngomong Indonesia saja masih belepotan, mereka bisa punya restoran, mereka bisa punya supermarket, ya. Dan mungkin mereka ada juga yang sedang nonton ini. Saya juga share kemarin di mereka di grup mereka kok. Nah itu, jadi kita di situ dulu, dan saya melihat memang ada kesulitan teknis ya, karena saya hanya ngomong neraca aja mereka nggak tahu itu. Tapi menjelaskan itu yang tapi memahamkan bahwa ini kecerdasan finansial itu seperti apa yang harus dipahami oleh orang koperasi, karena kalau tidak bisa ngitung berarti tidak bisa ngatur. Kalau nggak bisa ngatur ya nggak bisa berkembang. Cuma gitu aja ngomongnya sama mereka, termotivasi lagi lah. Bagaimana caranya? Ya carilah Anda orang yang pinter itu. Ya, jangan Anda mau semua yang jadi auditornya, yang jadi staf keuangan, yang jadi pengurusnya, yang jadi apanya, ya rempong, nggak bisa. Anda nggak bisa semuanya. Anda cukup memobilisasi saja social capitalnya koperasi. Itu kemudian di antara mereka yang punya ini, bahkan mereka sekarang sudah berani menggaji itu IT untuk orang daftar koperasi itu hanya melalui aplikasi-aplikasi kayak gitu. Mereka bisa daftar koperasi itu di koperasinya mereka, itu gaji orang IT itu bawa dari Bandung, dikasih fasilitas di sana, dikasih ini, karena udah bisa pahamkan bahwa Anda itu nggak bisa keluar, nggak bisa melakukan semuanya gitu. Anda perlu melakukan semuanya, dewa aja nggak kayak gitu-gitu banget. Ada dewa matahari, ada dewa apa. Dewa aja bagi tugas, masa ente manusia nggak bisa bagi tugas itu. Terlalu bersemangat, sorry. Nah gitu Ibu Putri. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban yang luar biasa. Karena keterbatasan waktu, kita akhiri untuk question and answer. Oke, baiklah, kita pada tahap akhir. Untuk Pak Ashar dan Ibu Hera, terima kasih banyak atas ilmunya. Semoga webinar pada hari ini sangat bermanfaat bagi para sobat koperasi. Akhir kata, wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.